Allahumma salli wa sallim wa zid wa anim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala jaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil azami wal adam wa imami tayyibata wal haram wa tarjumani bilisanil kidam wa mambail ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam jid'u syarafan ya Rabb ya Rabbi karaman wa tajiman wa rib'atan wa mahabatan wa birra wa salim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an jawil fadil alim wal qadril jalil sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali Al-Hasan summa Al-Husain wa baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaftihul jalsata mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna wa aba'una salihun. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah bi niyatina as-salihah anna Allah al-Karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yu'allimuna at-ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidu ala qulubina ma afadahu ala qulubi ibadihi as-salihin. Anna Allah al-Karim yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin wa yaj'aluna min ibadihi al-muttaqin. وعلى كل نياتنا الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsyadana ila ta'atihi wa imtithalihi walladzi zajarana wa nahana an kulli kufrihi wa ma'siyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa bi wahdaniyatihi. Wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi risalatihi wa nubuwwatihi. Allahumma salli wa sallim ala
حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه المهتدين إلى سبيله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا علوما نافعة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. أما بعد. Hadirin hadirat bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid Jami Riyadhus Shalihin, wabil khusus sekedar takmir dan pengurus Masjid Riyadhus Shalihin, para alim ulama, para asatidzah, tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya, wabil khusus yang ikut hadir bersama-sama, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, semua yang hadir pada kesempatan mulia malam hari ini di tempat yang mulia ini. Insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati, diridhai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terlebih dahulu tentunya kita bersyukur kepada Allah dengan rahmat nikmatnya, hidayah inayahnya. Hanya karena bimbingan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lah kita dapat melaksanakan segala perintahnya. Hanya dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan apa saja rencana-rencana dan keinginan kita. Termasuk malam hari ini istiqamah mudawamah kita dengan ta'lim antara maghrib dan isya di masjid kita tercinta ini. Tentu semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan termasuk sudah sekalian, tentunya kita ingat bahwa malam ini kita sudah memasuki tahun baru ya. Kita sudah berada di bulan Januari, tanggal 1 awal Januari 2024 Masehi, mana saudara sekalian tentunya kita teringat akan anugerah Allah. Ini tidak ada lain pergantian tahun, bulan, minggu, hari dan sebagainya. Bahkan dari jam ke jam itu anugerah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih mau memutarkan hari yang Allah katakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Nah, itulah hari-hari yang kami putar untuk kehidupan kita manusia. Padahal seandainya Allah tidak mau memutar lagi dengan kehendaknya, ia bisa. Mataharinya ditahan tidak lagi terbit, bisa. Atau mataharinya di siang hari tidak lagi masuk ke malam hari, bisa. Nah, tapi karena kehendaknya Allah Taala masih tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail, atau yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahar 'alal lail. Diputar, dimasukkan siang kepada malam, dimasukkan malam kepada siang. Dan surah Yasin itu sering kita membacanya sebagai bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatul lahumul laila, terus wa ayatul lahumul lailu naslahu minhul nahar fa idahum mudlimun. Allah membuat itu semuanya. Allah Subhanahu wa taala memasukkan siang itu kepada malam, menghilangkan malam ketika datang siang, dan menghilangkan siang ketika datang malam. Fa idahum mudlimun, artinya kita kembali lagi berada pada suasana gelap, terang lagi, gelap lagi, terang lagi, gelap lagi. Akhirnya bergantilah tahun.
Maka saudara sekalian, tidak ada lain tugas kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Ya mudah-mudahan cara syukur kita ini benar. Ya tadi malam itu kembali langit kita meledak-ledak lagi itu ya. Ya wallahu alam. Ya mudah-mudahan tidak disalahkan ya. Ya tapi kalau sampai disalahkan ya cara bersyukurnya Pak. Ya Allah, berarti masuk ke tahun baru ini dengan cara yang salah. Bagaimana bisa berkah? Ya, yang memberikan anugerah pergantian tahun itu dibuat marah, misalnya begitu. Ya, makanya ya, kita terus beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Semoga saja di tahun yang lalu, hari-hari yang lalu, segala kesolehan kita, ibadah kita yang sekian besar kita lakukan, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah masukkan ke buku catatan amal soleh kita abadi selama-lamanya, tidak akan pernah berkurang, apalagi harus rusak di hari-hari mendatang, sehingga nanti semua dikembalikan amal soleh kita kepada kita, menjadi kesenangan, kegembiraan kita dalam hidup dunia dan akhirat di masa yang akan datang. Pun juga demikian hari-hari yang lalu dengan dosa-dosa dan kesalahan, semoga tidak terbawa lagi ke tahun baru ini. Kita masuk tahun baru ini tidak membawa dosa, yakni diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita masuk ke tahun baru ini masih membawa dosa, berarti masuk tahun baru ini kita bawa beban. Sementara perjalanan ke depan itu menanjak, Pak. Apa maksudnya? Inna baina aidikum su'udan ka'uda. Sungguhnya di antara kalian atau di hadapan kalian itu ada perjalanan hidup yang selalu menanjak. Menanjak di sini ya hadirin rahimakumullah, mulai daripada usia kita itu tidak ada yang semakin muda. Betul tidak? Semua semakin tua. Ya orang kalau semakin tua, semakin panjang umurnya semakin tua. Wa man nu'ammirhu nunaffishu fil khalq afala ta'qilun. Ya orang yang dipanjangkan umurnya itu ya nunakis, dikikis atau dikurangi umurnya, kekuatannya berkurang. Nah kalau kita jalan nanjak, kekuatan berkurang, dia makin cepat capek kita ya, secara fisik, secara zahir saja sudah semacam itu. Pun juga demikian secara batin. Ya, takut seperti yang dikatakan Al-Imam Abu Nuwas. Ya, wa umri nakisun fi kulli yaumi wa dhanbi zaidun kaifah timali. Nah kalau ini yang terjadi Pak, ya betul nanjak kita. Sudah umur, kekuatan tubuh ini berkurang, yang bertambah dhanbi zaid, dosa yang ditambah. Ya orang kalau semakin lama hidup di dunia bisa jadi ini Pak. Wa dhanbi zaid. Akhirnya karena itu sebagai beban, bukan bekal, kaifah timali. Ya bagaimana kita memikulnya, bagaimana kita menggendongnya, sementara kita berjalan nanjak. Oh ya, pasti kita semakin terengah. Tetapi kita bersyukur kepada Allah, ternyata Allah memberikan penawaran kepada kita. Nabi SAW memberikan penawaran kepada kita, maukah beban-beban itu dibebaskan, bahkan berganti menjadi bekal yang menyenangkan, yaitu istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah, dan tingkatkan iman takwanya, karena takwa itu sebagai bekalnya. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah. Insyaallah sekali lagi semoga amal soleh kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kita masuk di tahun baru ini berhak mendapatkan rahmat, keridhaannya dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah. Hadirin rahimakumullah, mari kita melanjutkan kajian kitab kita Irsyadul Ibad
yang seingat saya sampai wafir rusul. Apa benar Pak? Di situ ya. Jadi sudah 2-3 minggu yang lalu itu, minggu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bir rusuli i'tiqadun anna Allah arsalahum ilal khalqi wa nazzahahum an kulli wakhimatin wa nafsin fahum ma'sumuna minas saghairi wal kabairi qabla an-nubuwwati wa ba'daha. Wa bir rusuli, dan dengan para rasul. Rasul itu jamak daripada rasul. Jadi kalau jamaknya justru malah sinnya panjang. Tapi kalau mufradnya malah sinnya panjang, jamaknya panjangnya sinnya malah hilang. Rasul itu artinya seorang rasul, tapi rusul itu beberapa rasul. Kadang-kadang suka berbeda, mufradnya yang pendek, jamaknya yang panjang. Seperti misalnya masjidun, tidak ada panjangnya, tapi begitu dijamakkan masajidu, masjid-masjid. Baitun, rumah, tidak ada panjangnya, begitu jamak buyutun. Ini kadang-kadang suka rasulun kayak buyutun, rasulun kayak satu nada ya, satu bacaan, padahal itu berbeda. Kalau rasul itu mufrad, rusul itu jamak. Wa bir rusuli, dan dengan para rasul i'tiqadun, ada suatu i'tikad, keyakinan. Kita harus yakin annallaha, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala arsalahum, Allah mengutus mereka para rasul ilal khalqi, kepada semua makhluk. Ya kita tahu kalau rasul itu pasti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Rasul itu jumlahnya 313, kalau nabi 124.000. Namun yang wajib ya kita ketahui hanya 25 rasul saja, dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memang harus tahu nama-nama seluruh nabi 25 itu wajib hukumnya bagi orang mukallaf, sekalipun tidak harus berurutan. Annallaha, bahwasanya Allah Ta'ala arsalahum, mengutus para rasul ilal khalqi, kepada semua makhluk. Kalau kita artikan al-khalqi itu makhluk, berarti rasul itu diutusnya bukan hanya kepada manusia, tapi kepada semua makhluk. Makanya rasul menghadapi siapapun apapun ya dengan kenabian, dengan kerasulan. Makanya lihat sabda-sabda Nabi SAW mengatur kehidupan. Sampai ketika kita menyembelih binatang saja masih diatur. Dan berarti Nabi SAW itu diutus kepada semua makhluk. Pun juga demikian, bukan hanya manusia yang mendapatkan ilmu dari Nabi, jin pun juga demikian, ngaji kepada Nabi. Mereka masuk Islam, mereka beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa nazzahahum, nazzaha yunazzih, tanzih. Ya, nazzahahum, Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan mereka. Ya, nazzaha bermakna tahara. Allah membersihkan mereka para rasul an kulli waqimatin, dari setiap sesuatu apapun yang kurang baik. Itu tidak terjadi kepada para rasul, yang tidak pantas ya, perbuatannya, perkataannya yang tidak pantas. Jadi kalau rasul itu ya disakiti misalnya, tidak balik menyakiti, Pak. Karena rasul menyakiti itu tidak pantas, Pak. Ini para rasul. Jadi sampai-sampai para rasul itu menerima, andai kata dirinya itu menjadi korban, apalagi dalam rangka dakwahnya, dalam rangka pembelaannya terhadap sahabat dan sebagainya. Tidak ada di mana coba
Nabi SAW misalnya pernah disakiti berapa kali, tidak pernah balik menyakiti, tidak pernah balik menyakiti itu. Bahkan yang merasa sakit hati itu ya mungkin Nabi SAW pun sebagai manusia memang dikatakan oleh Allah, walaqad yadhiqu sadruka bima yaqulun. Muhammad, memang engkau sakit hati engkau, itu sempit dada engkau. Yadhiq itu sempit, yadhiq itu sempit, sempit dadamu Muhammad, sadruk bima yaqulun, dengan apa yang mereka katakan. Nah, iya kan macam-macam perkataan mereka itu kepada Nabi, yang bikin Nabi orang gila. Ya, gilanya semakin menjadi-jadi. Coba bayangkan, padahal Nabi itu utusan Allah. Tapi mana pernah dalam sejarah berbalik ya, mencaci maki. Ya seharusnya kita sebagai umatnya, kalau sifat ini dimiliki oleh kita semua, kalau kita berprinsip semacam itu, betapa indahnya kehidupan, Pak. Kata satunya bilang, saya disakiti, saya akan berbuat baik kepada orang itu. Satunya bilang, saya kalau disakiti, saya akan berbuat baik kepada orang itu. Saya disakiti, akan berbuat baik kepada orang itu. Berangkat dari rumah, pagi-pagi bekerja, kalau di jalan ada yang nyakiti, justru saya akan berbuat baik kepada dia. Semua berkata semacam itu. Ya akhirnya tidak akan terjadi situasi-situasi tegang yang saling menyakiti, itu nggak terjadi. Wah, indah sekali. Wah. Sekarang coba balik. Kalau semua mengatakan berangkat dari rumah, jangan coba-coba nanti ada yang nyakitin di jalan. Siap. Ya, kalau semua berkata semacam itu, kira-kira apa yang terjadi di jalan? Oh, sifat Nabi SAW dan sifat para Rasul. Ya, ini wahum nazzahahum an kulli nakhimatin wa khimatin wa naqsin. Segala sifat kekurangan dan ketidakpantasan itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fahum ma'sumuna minas saghari wal kaba'ir. Akhirnya mereka itu memang terpelihara dari dosa-dosa kecil, wal kaba'ir, dan dosa-dosa besar, qabla nubuwwati wa ba'daha, sebelum diutus menjadi nabi dan setelah diutus menjadi nabi. Sejak sebelumnya, ya, sejak dari kecil. Makanya hati-hati ketika memaknai wa wajadaka dhallan fahada. Ya, kadang-kadang suka diartikan ini kurang tepat ini, Pak. Wa wajadaka dhallan fahada. Engkau Muhammad, wa wajadaka, dan dia mendapatkan engkau Muhammad dhal itu apa? Sesat. Fahada, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Akhirnya diartikan berarti Nabi dulunya sesat. Jangan, Pak, bukan begitu, bukan sesat seperti waladhdallin itu, bukan. Nah, pernah Nabi ini, lihat ini penjelasannya. Ya bertentangan dengan penjelasan ini, Pak. Baik qabla nubuwah atau ba'da nubuwah, itu sudah dipelihara dari dosa kecil, apalagi yang besar. Dhal itu besar. Tidak. Jadi apa dhalnya Nabi di situ? Oh, banyak, beberapa. Dalam riwayatnya panjang itu. Beberapa kejadian dhal itu. Jadi Nabi pernah tersesat, Nabi pernah hilang, Nabi pernah ingin menjadikan kaumnya yang tersesat itu. Nabi harusnya seperti apa? Ingin menghilangkan sesat kaumnya, Nabi seharusnya seperti apa? Bingung dan sebagainya. Turunlah ayat Allah, fahada. Akhirnya Nabi bisa menghilangkan kesesatan kaumnya itu. Jadi bukan semata-mata diri Nabi yang sesat seperti orang-orang sesat itu, bukan. Hati-hati mengartikan wa wajadaka dhallan fahada. Barangkali suatu saat ada tafsir daripada ayat ini, panjang bukan dengan cerita-ceritanya. Ada beberapa kejadian-kejadian, saya tidak membawa kitabnya di sini, panjang itu ya. Jadi wa wajadaka dhal itu yang diantaranya yang saya ingat di sana diceritakan, Nabi SAW itu pernah memang suatu saat ya itu hilang, tersesat gitu.
Nabi terpisah daripada rombongan yang pergi ini, tapi masih anak-anak, masih kecil. Ya, Nabi SAW masih muda. Kemudian Nabi SAW ya bingung, ini harus kemana kawan dan sebagainya. Ya disitulah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala petunjuk Allah. Akhirnya orang-orang sekitarnya yang kebingungan kemana Muhammad. Akhirnya tiba-tiba Nabi SAW muncul, datang begitu saja. Siapa yang memberitahu cara, jalan, petunjuk bisa benar lagi dari nyasarnya, dari hilangnya itu. Wawajadaka, wawajada dia. Ya, orang yang merasa kehilangan itu kepada engkau Muhammad. Fahada, maka Allah memberikan hidayah. Ya. Jadi dengan bahasan ini ya tidak terkonfrontasi dengan ayat tersebut. Ini tentang ar-rusul, di sini pembahasannya sampai di sini. Kita lanjutkan. Wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir ada suatu i'tiqad, ada suatu keyakinan. Kita harus yakin dengan hari akhir. Wa huwa minal mauti ila akhir ma yaqa'u i'tiqadu wujudihi, yaitu hari akhir itu minal maut, dari sejak kematian kita, kematian manusia. Manusia kalau sudah meninggal itu berarti dia sudah awal memulai hari akhir, yakni hari akhiratnya sudah dimulai. Dari kematian itu hari akhiratnya, perjalanan menuju akhiratnya sudah betul-betul dimulai. Ya, makanya kehidupan di alam barzah, ya hidup di alam barzah itu hidup, tapi kehidupan di alam barzah. Makanya di sana dikatakan ada siksa, ada adab, ada nikmat. Ya karena hidup di sana itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bercerita, Nabi SAW, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu awal tempat tinggal di akhirat. Awwalu manazilil akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu khairun min. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang sukses di alam kubur, maka setelah itu lebih sukses, lebih menyenangkan, yakni alam akhiratnya. Wa illam yanju minhu, tapi kalau tidak sukses, tidak selamat di alam kubur, fama ba'dahu asyaddu min, setelah itu akan lebih sadis. Ya, setelah itu siksa akan lebih besar. Ini sabda Nabi SAW. Makanya innal qabra awwalu manazilil akhirah. Makanya kadang-kadang kalau suka ada kematian itu, ketika mau berangkat itu suka dikomentarinya semacam itu, ya Pak, itu benar. Saudara kita, mari kita mengantarkannya menuju tempat tinggal beliau yang akan ditempati sebagai tempat tinggal awal dari tempat tinggal akhiratnya. Ya benar itu kalau dikatakan begitu. Ternyata orang yang mengatakan begitu itu hadisnya, hadis Nabi SAW. Makanya yaumul akhir minal maut, dikatakan di sini hari akhir itu dari kematian ila akhiri ma yaqa, sampai kepada akhir apa yang akan terjadi. I'tiqadu wujudihi, dengan keyakinan wujudnya hari akhir yang tidak akan ada akhirnya lagi itu, Pak. Tidak akan sampai kepada akhir, yakni hari akhirat itu dan seterusnya. Ya, tingkat kita semacam itu. Ya Allah, ya bagaimana selama-lamanya abadi kehidupan itu, Pak. Tidak ada perubahan seperti sekarang. Tidak ada perubahan. Kalau sekarang ini kan banyak perubahan, Pak. Betul. Dari muda semakin tua itu berubah. Warna-warna berubah. Apa saja berubah. Ya. Ya, Pak ya. Semua doa. Ini kehidupan dunia. Kalau di sana tidak ada perubahan itu. Ya, makanya kalau mau hidup harus berubah. Kalau nggak mau berubah, ya jangan hidup begitu, Pak. Karena kehidupan itu mesti berubah-ubah. Betul. Ya. Ya semua
semua akan begitu. Bagaimana abadi selama-lamanya tidak akan ada perubahan. Yang siksa terus, yang nikmat terus. Ila akhir ma yaqa'u i'tiqadu wujudih. Wujudnya akhirat itu semacam itu kita yakini, i'tiqadun bi. Wajib hukumnya. Ya, karena ini cerita-cerita Nabi SAW, ya kita mesti yakin itu, karena itu gaib, tidak langsung di hadapan kita. Yang di sini dibahas lagi, wa mastamala alaihi, dan segala sesuatu yang mencakup, yang berkaitan dengan akhirat itu dimulai dari apa? Min su'alil malakain, ada pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur. Sudah pasti kita semua akan mengalami itu, Pak. Kita akan berjumpa dengan dua malaikat itu. Ya, makanya mari kita sekarang mau ketemu dengan malaikat itu, karena malaikat itu tergantung amal kita. Bisa indah, bisa menyenangkan, bisa angker, bisa serem, begitu kan cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya saya suka membahasnya di kematian-kematian itu talqin, Pak. Ya, talqin itu, talqin di kubur itu, wah itu bagus, itu silakan laksanakan. Sementara ada sebagian saudara kita nggak yakin, Pak, nggak mau. Ada nggak yang nggak mau itu? Ada kadang dia nggak mau ditalqin itu ya. Saya pernah ikut ke alam kubur itu, ikut ke penguburan jenazah itu, ya begitu. Rupanya orang yang ngubur itu, ustadznya itu dia yakin dengan talqin itu. Begitu sudah mau ditalqin kan itu, wah teriak itu saudaranya itu, kalau nggak salah pamannya begitu, jangan dilakukan itu, jangan dilakukan itu, tidak ada itu. Dan ya Allah, ya saya cuma senyum aja. Nggak perlu berdebat di situ, toh itu tidak wajib, betul tidak? Itu tidak wajib, ya sudah. Ya, cuman saya ngincar. Mudah-mudahan di rumah ada doa bersama malam harinya tahlilan yasinan, dan saya bisa ikutan, dan orang itu ada. Betul, malam ketiganya saya bisa ikut. Orang itu betul ada. Nah, saya bahas itu tentang hadis-hadis talqin. Ya. Saya buka pertanyaan, barangkali ada yang mau tanya. Tidak tanya ya. Dia tidak tanya dia. Mau saya bahas hadis. Coba kita lihat dalam kitab Adillatus Sufiyah, paling tidak. Masya Allah, idza sawaitumut turab, kalau kalian telah meratakan jenazah dengan tanah, dan seterusnya panjang hadis itu. Wah, itu silakan, Pak. Dan kalau itu dilakukan, nah ini manfaatnya dengan su'alul malakain tadi itu, dengan pertanyaan dua malaikat. Kalau talqin itu dilakukan, itu dua malaikat, ya, satu malaikat mengatakan, atau malaikat Munkar, wahai Nakir, ayo kita kembali. Kita tidak perlu lagi bertanya kepada mayat ini, jawabannya sudah dikasih tahu. Bayangkan. Jadi orang namanya talqin. Talqin itu apa ya? Ngajarin, betul tidak? Bagaimana? Idza ja'akal malakanil muwakkalani bik fahuma munkarun wa nakir fala yubsihaka wala yuzwijaka. Benar ya? Ya, kalau nanti datang dua malaikat Munkar dan Nakir, jangan menakutkan engkau, jangan mengejutkan engkau. Fa innahuma khalqun min khalqillah, sesungguhnya mereka berdua itu makhluk Allah. Ya, jangan terus kita mengatakan, itu kan dari luar kubur, Pak, sudah ditutup dengan tanah setebal itu, udah di bawah tanah, diajarin semacam itu. Nggak pakai speaker ke dalam kubur juga enggak. Apa manfaat buat dia itu? Ya Allah, ini Nabi yang bercerita. Bahkan Nabi SAW lihat di perang Badar kubur itu. Setelah besok harinya Nabi kan datang ke tempat penguburan orang-orang ini, orang-orang yang banyak meninggal, orang-orang kafir itu. Nabi berkata-kata dengan mereka, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa, laqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Begitu kan? Apakah kalian sekarang sudah mendapatkan apa janji Allah? Kami sudah mendapatkan janji Allah. Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, mereka sudah berada di balik tanah, ya Rasulullah,
Apa kau mengatakan begitu? Apa sabda Nabi? Ya, ma nasma'u wa asma'u wa absaru minhum. Pendengaran kita ini tidak lebih tajam dari pendengaran mereka. Penglihatan kami tidak lebih tajam dari penglihatan mereka. Berarti lebih tajam siapa? Orang di alam kubur. Iya, makanya tolong jangan ditentang lagi itu talqin itu. Lakukan, silahkan. Bahkan ada di suatu tempat itu talqin berulang-ulang gitu. Selagi masih ada beberapa orang yang mau nalkin, terusin aja itu Pak. Ada yang sudah pulang, ada yang udah pulang, ada yang masih ada lagi, talqin lagi, talqin lagi, talqin lagi. Gak masalah. Ya, kalau selagi mau, dan itu memang tidak wajib, iya. Tapi manfaatnya ini Pak. Ya pokoknya kalau ada orang yang menentang semacam tadi itu, emangnya nyampe itu, makanya dibacain begitu, menjadi terbangnya manfaat. Sudah, kalau ragu-ragu silakan nyobain duluan, dengan begitu aja kan Pak. Iya, nanti saya talkinin benar apa tidak. Iya, dulu saya ingat juga itu ada seorang ya Allahu firlahu warham di daerah Larangan selatan sana itu, di ujung sana itu. Kalau saya sebut masjidnya tahu semua itu Pak. Itu pengurus masjidnya pada saat itu tidak percaya dengan doa-doa dan talqin apa dan sebagainya, itu nggak percaya. Oh ya, kemudian meninggal. Saya datang takziah, jadi sholatkan. Yang jadi imam anaknya. Tidak ada doa, sholat aja. Begitu selesai, tidak ada doa. Allahumma firlahu warhamhu, orang-orang mau doa itu tidak ada. Langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita angkat, diangkat aja langsung, singkat diangkat. Ya, saya masih mundur ke belakang, saya doa sendirian. Dan saya mengatakan, wahai saudaraku, keyakinan saya tetap dengan doa ini. Saya tetap mendoakan engkau. Jika ini bermanfaat, engkau terlebih dahulu mengetahuinya, merasakannya. Nah, saya berserah diri kepada Allah. Ya, saya berkata-kata semacam itu, Pak. Wallahu a'lam. Ya cuman kasihan kalau dia terus tidak kebagian karena dulunya tidak yakin. Betul tidak? Kayaknya sih bakal begitu, kita yakin apa? Karena orang yang masa iya waktu hidupnya nggak yakin, giliran mati minta. Kata Allah, ya ente dulu kan nggak percaya beginian, kenapa sekarang butuh? Takut ini Pak. Alhamdulillah ya. Jadi soalul malakain min soalul malakain, dan pertanyaan malaikat, dua malaikat. Kita tahu tentang pertanyaannya ya, man rabbuka wa nabiyuka dan seterusnya. Wa na'imul qabri au adabi, wa na'imil qabri au adabi. Ada nikmat kubur, ada adab kubur. Nabi bercerita ini. Ketika Nabi dalam kitab Fathul Ilah itu diceritakan orang kalau nggak sholat, ya, dan teringat orang kalau tarikus sholat, orang kalau meninggalkan sholat itu setiap waktunya itu dilihat. Dulu zuhurnya sholat tidak, oh dia tidak sholat, dipukul oleh ular bila zimati dengan dua cengkeramnya, dipukul sampai 70 hasta tenggelam. 70 ini Pak, 70 hasta. Seberapa meter? Berapa meter kira-kira itu? Ya itu sendirilah ya. 70 hasta dia tenggelam ke bawah. Ya, akhirnya diangkat oleh dua cengkeram ular itu. Ya, angkat ya. Nanti asar dilihat lagi, sholat apa tidak. Kalau dia tidak sholat, dipukul lagi demikian. Kemudian tenggelam lagi 70 dan seterusnya. Itu baru dari siksa tidak sholat, belum lagi yang lain. Ini tentang adab. Hadirin rahimakumullah. Adapun tentang nikmat, ketika Nabi SAW bercerita orang meninggal dunia, orang itu kalau orang beriman kepada Allah, ya makanya kita itu sebenarnya tidak takut mati, betul tidak? Tapi ya kalau dikatakan apa kita tidak takut mati, berarti kalau tidak takut itu apa? Berani. Apa betul kita berani mati? Ya, dulu itu ada pasukan berani mati. Saya bingung itu pasukan berani mati.
Sebenarnya bukan berani mati, Pak. Cuma kita itu tidak berarti bermasalah dengan kematian. Yang bermasalah itu bekal kematian. Betul tidak? Tidak. Nah, Nabi SAW kalau kepada orang yang beriman, kematian yang tiba-tiba fuj'ah, ya fuj'atul maut, ya al-mautu fuj'ah. Fuj'ah itu tiba-tiba. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kematian yang mudah. Ada lagi kematian dilalui dengan penyakit sakit yang sekian lama, ampunan dan derajat. Coba, ini kepada orang yang beriman. Jadi tidak ada penyiksaan yang sebenarnya, Pak. Hadirin Allah. Kemudian ketika meninggal dunia, apa kata Nabi SAW? Seperti bayi keluar dari perut ibu ke alam dunia. Jadi bandingannya alam dunia seluas ini masuk ke alam kubur, ke alam barzakh. Dunia itu seperti sebatas perut ibu. Alam kubur itu ya sebelah dunia ini. Itu bagi orang-orang beriman kepada Allah. Belum lagi dijadikan raudhatun min riyadil jannah. Makanya Nabi katakan di sini ya, pernah bercerita tentang adab kubur, ada nikmat kubur dan seterusnya. Wal ba'thi, hari pembangkitan, pasti bangkit dari alam kubur. Nabi cerita itu. Ya, itu keadaan hari akhir. Wal jaza, pembalasan, amal-amal akan dibalas. Wal hisab, perhitungan amal. Wal mizan, dan timbangan dari amal-amal itu. Semua dihitung, semua ditimbang. Ya, semoga saja terjadi kepada kita Bapak sekalian. Al-hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu menghapus, menghilangkan keburukan. Jadi ya saya membayangkan kalimat tersebut ketika ditimbang di hadapan Allah. Andai kata ada orang beriman masih membawa dosa ke alam kubur, ke alam akhiratnya, alam pembangkitannya, masih membawa dosa. Ketika dihisab dan ditimbang, dosanya lebih berat, lebih banyak dosanya dari amal solehnya. Ya sudah, Pak. Ketika diangkat, yang tersisa amal buruk. Tapi kalau kebaikannya yang lebih berat, ada sih keburukannya. Ya namanya kita manusia sulit untuk bersih. Ya barangkali ada istighfar, tapi belum tentu dapat menjadikan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah seluruhnya. Oh, masih terbawa. Ya sudah, ketika diangkat, hilang amal buruknya, yang tersisa amal baiknya. Barangkali ini, Pak. Ini di mizan itu. Al-hasanah yudhibnas sayyi'at. Ayat Allah Subhanahu wa taala. Was-sirat, ada lagi siratal mustaqim. Semua kita akan merasakan ini semua. Allah sudah dikasih tahu duluan ya. Ya. Kemudian baru wal jannah wan nar. Ada surga, ada neraka. Wal jannah wan nar. Cuma dua itu di sana. Jannah dan nar. Ada satu lagi di antara jannah dan nar itu al-a'raf katanya. Ya, tempat tapi itu sudah bagian daripada surga. Sebenarnya itu al-jannah juga, karena di sana tidak ada penyiksaan, tidak ada penyiksaan. Tapi belum surga yang al-jannahnya. Jauh mereka sudah terbebas dari api neraka. Nah, yang pada akhirnya tetap mereka itu akan masuk ke surganya Allah. Itu adalah orang-orang yang mereka selamat dari neraka bukan karena amal solehnya, selain daripada bayi. Nah, kalau bayi tidak, bayi yang mati meninggal pada saat bayi itu tetap itu surganya Allah. Mau bayinya orang Islam atau bayinya orang kafir, anaknya orang Islam, anaknya orang kafir sama saja kalau meninggal masih bayi. Tapi ini kan ada orang, Pak, ya mereka itu tidak punya dosa tapi tidak punya amal soleh. Mereka tidak punya dosa tapi tidak punya amal soleh. Ya orang yang rusak akal, mereka dosa-dosanya tidak ada tapi tidak punya kesolehan juga. Ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia tidak punya amal soleh dimasukkan ke surga, tapi pada akhirnya dia masih di Al-A'raf itu dulu. Coba itu surah Al-A'raf tentang cerita Al-A'raf.
masih satu poin lagi yang terakhir, mungkin kita habiskannya. Wabil qadri, dan dengan qadar, ini rukun iman yang terakhir. Wabil qadri, dan dengan qadar, takdir. I'tiqadun, ada suatu i'tiqad, keyakinan, keimanan, annama qaddarahu Allahu fil azali, sesungguhnya annama, sesungguhnya sesuatu, qaddarahu Allah, yang Allah mentakdirnya, fil azali, pada saat zaman azali, sebelum langit bumi, sebelum dunia, la budda min wuqu'ihi, sudah pasti dia akan terjadi, pasti akan terjadi. Segala sesuatu yang sudah ditakdir oleh Allah. Wa ma lam yuqaddirhu, tetapi yang tidak ditakdir oleh Allah, yastahilu wuqu'uhu, mustahil terjadinya. Kalau sesuatu yang tidak terjadi, kadang-kadang kita ingin begini, ternyata lain. Kita tidak mau semacam itu, ternyata itu yang terjadi. Ya semua, ya, atas takdir Allah yang ditentukan itu. Wa annahu ta'ala, wa anna Allah, wa annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala qaddaral khaira wasyarra, Allah itu mentakdir kebaikan dan keburukan. Ya, hanya ini takdir ini kalau dibahas saya panjang, ya, rasanya tidak akan pernah selesai takdir itu kalau dibahas ya. Nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul pertanyaan lain, pertanyaan baru, kejadian-kejadian baru sekarang itu ya. Kadang-kadang kita aneh dengan kejadian, dengan takdir itu. Nah, ini gimana ini begini? Ada Allah yang yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, itu takdir. Ya. Tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, atau yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Itu man yasha kehendak Allah, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang suka muncul pertanyaan, loh, kok Allah begitu? Nah, pokoknya yang jelas singkatnya, saya sulit waktunya untuk membahas di sini. Kesimpulan akhirnya, hati-hati membahas takdir, memaknai takdir ini kalau ujung-ujungnya buruk sangka kepada Allah, itu ya, itu nggak benar ini. Kalau terjadi begitu, loh, berarti Allah nggak benar kalau begini. Nah, kalau itu yang terjadi dalam pikiran kita, tanyakan itu, kaji lagi itu, Pak. Bukan ya, tidak akan semacam itu. Cuman pembahasannya tetap semacam ini, qaddarul khaira wasyarra, baik buruk itu min Allah, khairuhu wa syarruhu min Allah Ta'ala, khairihi wa syarrihi min Allah. Oh, sudah bisa. Ya mungkin cukup ya, kita belum sampai akhir itu. Oh, tapi tinggal sedikit itu. Qabla khalqil khalqi, yang mentakdir kebaikan dan keburukan itu sebelum terjadinya makhluk. Wa anna jami'al kainat bi qada'ihi wa qadari, dan sesungguhnya semua keadaan alam dunia ini bi qada'ihi, dengan ketetapan Allah, wa qadarihi, dan takdir Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya, mungkin mohon maaf ini karena takut Pak saya supaya kepada wa akhraja ya. Nah ini kita sudah masuki nanti hadis-hadis Nabi ya, dengan zikir-zikir kalimat tauhid dan sebagainya ya. Jadi saya tidak bisa menyiapkan waktu untuk bertanya, maaf, termasuk waktu isya. Mudah-mudahan berikutnya kalau ada yang merasa ingin ditanyakan mohon diingat, disimpan dulu, atau mungkin kalau sangat penting ya nanti pada isya dari ngobrol-ngobrol gitu. Baik, mungkin saya cukupkan sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin as-salimin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya
Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartada wa na'iman la yanfad wa qurrata 'aynin la tanqati wa nas'aluka an-nazara ila wajhikal karim wa nas'aluka murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatikan na'im. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.